Saya mulai ya Pak Untung. Oke, Baik. silakan Mbak. Ya, baik. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Selamat datang di workshop peningkatan kapasitas akademik mahasiswa pasca sarjana seri 3 yang bertema penulisan karya tulis ilmiah populer. Kalau di sesi atau seri 2 sebelumnya kita sudah mendengarkan pengalaman dari Mas Aji ketika menulis opini di media massa. Saat ini, siang ini kita akan mendengar dari jurnalisnya langsung terkait bagaimana teknik menulis opini agar bisa dimuat di media massa. Telah hadir di antara kita semua Bapak Untung Widianto yang merupakan freelance jurnalis dan juga anggota dari The Society of Indonesian Environmental Journalist. Jika nanti Bapak Ibu atau teman-teman ada pertanyaan, bisa disampaikan secara langsung setelah materi dari Pak Untung atau juga bisa dituliskan di kolom chat. Mungkin langsung saja saya persilahkan Pak Untung untuk menyampaikan paparannya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Sekar dan Bapak Ibu, ya kan, kawan-kawan sekalian, ya kan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya kan. Waalaikumsalam. Senang sekali saya diundang oleh Mbak Sekar, oleh Profesor Maryudi, ya kan, untuk berbagi pengalaman. Jadi saya di sini berbagi pengalaman, ya kan, berbagi pengalaman kepada kawan-kawan di sini, ya kan, mengenai apa yang pernah saya alami selama saya menjadi wartawan, ya kan. Jadi saya sejak tahun 91 saya jadi wartawan, ya. Kebanyakan di majalah, dari awal majalah editor sampai majalah Tempo, ya kan, di grup Tempo dari tahun 2000 sampai tahun 2019. Saya di Tempo, di koran Tempo, di majalah Tempo, sama juga di Tempo online, tempo.co. Jadi saya bersyukur saya bisa menjadi wartawan yang yang melintasi era disruption, dari mulai yang tradisional sampai yang era sekarang ini, ya kan. Jadi saya pernah menjadi wartawan sejak tahun 91 ketika belum ada internet itu, ya kan, sampai yang sekarang, ya kan. Ketika wartawan hanya bermodalkan dengan handphone, itu sudah bisa membuat berita, membuat video, membuat foto-foto seperti itu. Jadi saya bersyukur saya mengalami itu semua. Nah, di sini saya ingin membagi cerita, membagi pengalaman kepada kakak-kakak di sini, ya kan, mengenai yang diminta oleh panitia, ya kan, di mana saya diminta untuk berbagi cerita mengenai bagaimana sih menulis opini di media, ya kan. Nah, saya coba share screen yang sudah saya buat. Oke. Terlihat, Mbak Sekar? Terlihat, Pak. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, ya kan, kakak-kakak sekalian. Ini saya pakai kakak-kakak ya, karena saya pramuka, ya kan. Dan pramuka kan biasanya kakak sama adik kan itu. Jadi baik, jadi ini jadi sekarang sejak tahun 2019 saya menjadi freelance jurnalis, ya kan. Penulis juga, ya kan. Penulis buku, penulis biografi juga, ya kan, seperti itu. Nah, ini materi yang akan saya bawakan. Jadi nanti mohon kalau misalnya ada pertanyaan, ada yang mau ditanyakan silahkan, ya kan, nanti disampaikan, ya kan. Kita berdiskusi di sini. Oke. Nah, di sini panitia dalam tornya meminta saya untuk memberikan pengalaman mengenai bagaimana sih menulis opini atau kolom di media cetak atau di media online, ya kan. Apa tip-tipnya, bagaimana, apa yang disenangi oleh media sehingga dimuat itu kolom atau opini. Jadi opini atau kolom di media, ya kan,
Itu kalau kita lihat dari Kamus Bahasa Indonesia, itu adalah pendapat atau pikiran. Pendapat atau pikiran atau pendirian dari si penulis, ya kan, terhadap suatu hal. Ya kan? Jadi pandangan seseorang tentang suatu masalah, ya kan? Atau dan juga pendapat ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan, yang disajikan dengan bahasa yang lebih populer. Nah ini yang perlu digarisbawahi, disajikan dengan bahasa yang lebih populer, ya kan? Kalau di jurnal ilmiah kan memang atau di laporan kegiatan, laporan program itu kan memang bahasanya bahasa yang formal, ya kan? Kalimatnya panjang-panjang seperti itu. Alineanya juga panjang-panjang. Nah, kalau yang di opini atau di kolom media itu bahasanya yang lebih populer, kalimatnya pendek-pendek, ya kan? Paling satu alinea itu mungkin cuma 3 atau 4, ya kan? 3 atau 4 kalimat. Ini. Jadi pandangan seseorang tentang suatu masalah, pikiran seorang penulis tentang suatu masalah. Nah, jadi ini seperti saya katakan tadi, jadi opini itu lebih cair dalam gaya bahasanya. Nah, banyak penulis-penulis kolom atau opini di media akhirnya disebut kolumnis. Nah, salah satunya yang paling memikat adalah Gus Dur, Abdurrahman Wahid. Gus Dur itu kolumnis terkenal di Tempo, di Kompas, ya kan. Beliau bisa menuliskan gagasannya, pikirannya, ya kan, menerangkan tentang suatu fenomena, ya kan, dengan bahasa yang cair, yang encer, ya kan, dan memikat. Itu Gus Dur, ya kan. Ada lagi misalnya Pak Sobari, Kang Sobari, itu juga kolumnis di Kompas, Kang Sobari, ya kan. Banyak, ada lagi Pak Mokhtar Pabotinggi, itu soal politik, Pak Mokhtar Pabotinggi, ya kan. Nah, soal yang ekonomi itu banyak kolumnis yang ekonomi, ya kan. Nah, di sebagian besar media itu menyediakan rubrik opini atau rubrik kolom, ya kan, di sebagian besar media, ya. Nah, mereka beragam beragam isinya, ya kan. Isi yang ditampilkan dalam opini di media itu kan bisa soal masalah sosial, politik, agama, soal isu pertanian, perkebunan, pertambangan, hukum, kebudayaan, ya kan, sastra, itu. Nah, biasanya ya kan penulis yang dengan latar belakang bidang yang dikuasainya itu akan mendapat tempat khusus di media massa jika ia menulis opini yang memang dikuasainya dia, ya kan? Seperti itu. Tadi yang seperti saya katakan, misalnya Pak Mokhtar Pabotinggi atau Yudi Latif, ya kan? Itu Yudi Latif kan sosiolog, ya kan? Nah, dia itu banyak menulis soal-soal isu-isu kebudayaan, ya kan? Kemasyarakatan. Pak Mokhtar Pabotinggi itu isu-isu soal politik, ya kan? Kebangsaan, ekonomi, ya kan? Misal ekonomi pertanian, Pak Bustanil, Profesor Bustanil Arifin, ya kan? Itu soal pertanian. Nah, di sini tujuan menulis opini itu apa sih, ya kan? Dan mengapa media membuka peluang kesempatan untuk pembacanya menuliskan opini. Yang pertama adalah tujuan mentransfer ide gagasannya ke ruang publik. Jadi media itu sebagai ruang publik, ya kan? Kalau dulu era sebelumnya, sebelum ada teknologi informasi yang sedemikian pesat, itu di media cetak, ya kan? Nah, sekarang banyak di media online itu jadi ruang publik, menerima banyak opini dari para penulisnya. Nah, jadi tujuan menulis opini adalah itu, kita mentransfer ide gagasan kita ke ruang publik. Harapannya gagasan itu bisa diperdebatkan, bisa diterima. Ya kan? Nah, itu. Nah,
Hakikatnya itu seperti apa sih? Ini kan semacam kalau kita menserang pergagasan kita itu seperti rekreasi intelektual, ya kan? Ada yang bilang itu menurut opini seperti rekreasi intelektual. Kita mengasah otak kita, menajamkan pikiran kita, menantang munculnya ide-ide baru terhadap peristiwa yang sedang ada di masyarakat, misal soal COVID, ya kan? Soal COVID, kalau kita punya ide-ide gagasan baru, ya kan? Nah, itu kita bisa sampaikan, ya kan? Soal COVID. Nah, di Kompas, kriteria umum opini di Kompas itu adalah apa sih? Nah, ini. Topik yang diuraikan atau dibahas merupakan sesuatu yang aktual. Nah, ini, aktual. Yang relevan dan sedang menjadi pembicaraan hangat di masyarakat. Ini kriteria umum opini di Kompas. Tidak hanya di Kompas, di Tempo juga seperti ini. Di Bisnis Indonesia juga. Di Republika, Media Indonesia juga sama seperti itu. Di Detik juga, ya kan? Jadi topik yang ditulis, yang kita tulis, itu adalah yang aktual, yang relevan dengan pembicaraan yang sedang hangat. Kalau sekarang sedang mengenai COVID, kita tulis kaitannya dengan COVID. Ada bermacam-macam angle di situ. Misalnya kaitan COVID dengan kesehatan, COVID dengan perubahan perilaku, gaya hidup, COVID dengan apa? Perubahan kerja, ya kan? Waktu bekerja, di mana sekarang itu banyak yang kerja dari rumah, ya kan? Itu apa implikasinya kerja dari rumah buat keluarga? Nah, itu kan banyak macam-macam bisa kita ini kita tulis, ya kan? Nah, di sini kalau Kompas bilang substansi yang dibahas menyangkut kepentingan umum, bukan kepentingan komunitas tertentu atau partai. Nah, karena apa? Karena Kompas itu adalah media umum, bukan koran partai, bukan majalah khusus atau jurnal dari disiplin ilmiah tertentu. Sama, Kompas, Media Indonesia, Tempo juga seperti ini. Ini kriterianya seperti itu. Jadi Kompas, Tempo segala macam itu seperti ini. Ya. Nah, mengapa media menolak kiriman artikel opini, ya kan? Nah, saya mau tanya di sini ke bapak-bapak, ibu-ibu, sudah berapa kali tulisannya ditolak? Ada, Sering, Pak? Pak. Sering. Pak. Sudah 2 kali, Pak. 2 kali ya. Yang 2 kali itu kemana aja, Mas? Kebetulan ke Kompas semua, Pak. Oh ya, Kompas memang berat, ya. Kompas memang berat, ya kan? Seperti itu, ya kan? Nah, ini saya ambil dari ini nih, dari Dedi Muhtadi. Dia Kepala Biro Kompas Jawa Barat. Saya nemu, ya kan, artikel ini, paparan dia, menulis artikel opini di harian Kompas. Nah, saya juga di Tempo juga sama seperti ini, ya kan? Mengapa opini dari luar ditolak, ya kan? Nah, ini yang pertama. Yang pertama, topik temanya kurang aktual, ya kan? Tidak up to date, ya kan? Dengan yang kondisi terkini, kondisi yang sedang dihadapi isu-isu terkini. Itu yang pertama, ya kan? Yang kedua, argumen dan pandangannya bukan hal baru. Walaupun temanya aktual, misalnya soal COVID, tapi argumen dan pandangannya bukan hal yang baru, yang biasa biasa di banyak jadi wacana publik, banyak dibahas. Nah, kita mesti cari angle-angle baru apa, ya kan? Seperti itu. Kalau misalnya topiknya COVID dan kesehatan tadi, topik dan gaya dan kesehatan, ya kan? Nah, kita mesti tajemin lagi angle-nya. Topik dengan kesehatan itu kan lebar kan. Nah, apalagi yang mau dilihat? Syukur-syukur kalau kita punya riset, ya kan? Riset atau kita punya kajian terbaru mengenai isu itu, topik dan kesehatan. Nah, kita bisa tulis, ya kan? Dari segi yang lebih rinci lagi. Misalnya topik COVID dan kesehatan, ya kan? Dari aspek apanya kesehatannya? Misalnya kesehatan keluarga, ya kan? Atau kesehatan di lingkungan, ya kan? Bagaimana dengan adanya COVID, akhirnya apa? Karena lockdown, satu RT bisa di rumah, bisa
bisa kegiatan sama-sama, ya kan. Nah, itu contoh, salah satu contohnya, ya kan. Kita bisa lihat. Terus uraian tidak membuka pencerahan baru. Ini hampir sama dengan yang kedua. Cakupan terlalu mikro atau lokal. Nah, ini menurut Mas Dedi Muhtadi, Kompas. Konteksnya kurang jelas, konteks yang dibahas, ya kan. Uraian terlalu sumir, terlalu dangkal. Nah, ini terkait dengan nomor 7. Diskusinya kurang berimbang, hanya di permukaan aja, ya kan. Nah, sumber kutipan itu tidak jelas. Bahkan yang nomor 9 terlalu banyak kutipan. Nah, ini nomor 1 sampai 9 ini terkait dengan konten, terkait dengan isi dari artikel opini yang kita kirim. Ya, yang nomor 10 sampai 13 terkait dengan gaya penulisan kita. Misalnya cara penyajian berkepanjangan, ya kan. Satu alinea itu bisa 5 atau 8 kalimat. Satu kalimat, ya kan, itu satu kalimat bisa sampai 10 kata, ya kan. Oh, itu terlalu panjang, ya kan. Ini. Nah, bahasanya terlalu ilmiah, akademis, kurang populer. Nah, mirip seperti gaya tulisan pidato, makalah, ya kan. Ini. Nah, ini terkait dengan juga alur uraian tidak runut. Logikanya lompat-lompat, alinea ketiga sama keempat nggak nyambung, ya kan. Ini menurut Dedi Muhtadi, ya kan, wartawan Kompas, ya kan, Kepala Biro Jawa Barat, mengenai kenapa sih tulisan-tulisan kita ditolak oleh Kompas? Ya karena ini menurut beliau. Di Tempo juga sama seperti ini, ya kan, kriterianya. Jadi kalau kita penulis baru, kita harus ikutin ini semua. Tapi kalau kita udah terkenal, nah udah mereka nggak ngeliat. Kalau kita udah terkenal, udah biasa nulis kolom opini di media tersebut, oh udah kita bikin tulisan yang agak lama juga nggak ada pack-nya, cantolannya, mungkin dimuat tulisan kita. Nah, ini bagaimana menjadi penulis opini di media. Nah, tadi terkait dengan mengapa Kompas, Tempo menolak. Mengapa media menolak kiriman artikel opini. Nah, ini terkait dengan kita sebagai penulis opini, ya kan. Yang pertama-tama, kalau kita mau nulis opini kan kita mesti punya pengetahuan akan bidang masalah tertentu. Ini jadi legitimasi kita sebagai penulis. Kalau kita misalnya background-nya sosiologi, ya kan, sosiolog, nah kita akan menulis, ya kan, kaitannya COVID dengan masyarakat, ya kan, dengan perubahan perilaku, gaya hidup, ya kan? COVID dengan perubahan kerja, jam kerja, ya kan? COVID kaitannya dengan sosialisasi di dalam keluarga. Bagaimana sih implikasi sosialisasi dalam keluarga selama COVID? Hampir 2 tahun anak-anak di rumah, ya kan? Apakah beban dari ibu lebih besar daripada ayah selama COVID ini? Nah, itu kalau ada penelitian kayak gitu menarik itu, ya kan? Sebagai sosiolog kita bisa nuliskan itu. Nah, itu juga ide dan gagasan. Ide bisa muncul, bisa tumbuh dari manapun. Nah, tadi kalau selama COVID itu tadi kan, kita ngamatin, ya kan? Kita mengamati selama COVID dalam hampir 2 tahun ini bagaimana di dalam keluarga, ya kan? Peran-peran ibu yang bekerja berubah nggak selama COVID ini? Ketika dia masuk kerja lagi, nggak WFH lagi, ya kan? Nah, peran ibu yang di rumah tangga itu gimana selama COVID, ya kan? Gimana dia melakukan pergaulan dengan teman-temannya sebelumnya, ya kan? Bagaimana dia mengajarkan anak-anaknya selama COVID, karena anak-anak kan nggak bisa sekolah tatap muka. Oh, ini gagasan, ide-ide yang bisa kita eksplor. Ya kan? Begitu juga ada argumentasi dan gagasan. Argumentasi ada bukti-buktinya. Ya kan? Kalau misalnya kita tadi kita punya kesimpulan, oh ternyata ibu yang
bekerja itu lebih apa? Lebih lebih dalam tanda petik lebih berat, ya kan, selama COVID daripada suaminya, ya kan. Nah, itu kita mungkin bisa cari hasil-hasil kajian yang membuktikan itu untuk studi ini, ya kan, untuk memperkuat gagasan kita. Nah, berikutnya lagi teknik penulisannya, ya kan. Teknik penulisannya berbeda dengan penulisan di media, di jurnal ilmiah. Bahasanya harus komunikatif, padat, ya kan. Nah, pembaca saat ini tidak ingin tulisan yang panjang, tapi ingin yang enak dibaca dan gampang dicerna. Nah, ini terkait dengan tadi yang dari awal saya katakan, kalimat di dalam karya ilmiah populer dalam opini itu kalimatnya yang pertama, ya kan, kalimatnya harus efektif, ya kan. Kalimatnya efektif apa? Subjek, predikat, objek, ya kan. Jangan terlalu banyak kalimat majemuk yang berpanjang-panjang. Kalau bisa dipotong-potong, pendek-pendek kalimatnya. Dalam satu alinea itu juga jangan terlalu panjang satu alinea. Paling satu alinea bisa 3 atau 4 kalimat seperti itu. Upayakan jangan kebanyakan kalimat pasif, kalimat aktif. Nah, ini terkait dengan penulisan opini dan juga terkait dengan pengetahuan bahasa yang di bawah tadi. Bahasanya harus efektif, mudah dimengerti, dan jangan menganggap pembaca sama taunya dengan kita. Jika kita gunakan bahasa asing, jika kita ngambil dari hasil dari jurnal ilmiah, ya kan? Kita ambil jurnal ilmiah, ya kan? Terkait relasi antara COVID dengan perubahan gaya hidup. Kita ambil ada konsep-konsep ilmiah di sana, sedapat mungkin konsep ilmiahnya itu kita uraikan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Nah, ini. Nah, ini terkait dengan ini, teknik penulisan opini dan pengetahuan bahasanya. Nah, yang keenam, nah ini kita mesti tahu tentang media massa kita, ya kan? Gimana sih landscape media massa kita? Nah, media massa atau majalah atau koran di kita itu punya karakteristik, ya kan? Nah, kita mesti tahu Kompas, Tempo, Media Indonesia, Suara Pembaruan ini menerima opini atau kolom itu dalam bidang apapun. Seperti ini. Yang jelas tema-tema yang utama, tema yang mayor ya. Misalnya politik, ekonomi, kebudayaan, kesehatan, pendidikan, ini. Tapi kalau bisnis Indonesia, kontan, ya kan, terus apalagi kata data, ini lebih banyak terkait dengan ekonomi bisnis. Jadi kalau kawan-kawan kakak-kakak pengen nulis angle-nya ekonomi bisnis, nah sebaiknya coba kirim ke Kontan atau Bisnis Indonesia atau Investor Daily, ya kan, ini. Seperti itu, ya kan. Karena mereka media yang segmentasinya yang ininya adalah media-media ekonomi bisnis. Nah, berikutnya Republika. Republika ini sebenarnya dalam bidang apapun, tapi banyak yang mereka lebih senang menerima atau angle-angle pemberitaannya terkait dengan agama Islam, ya kan? Nah, ini Republika. Jadi kalau kawan-kawan kakak-kakak punya tulisan yang terkait dengan agama Islam, ya kan? Nah, Republika ini bisa jadi tempatnya. Tuh. Nah, terus yang terakhir di media online. Di media online sekarang tuh banyak menerima. Misalnya kompas.com. Itu menerima kolom-kolom opini yang beda dengan di kompas.id, Kompas cetak. Di Tempo gitu juga. Tempo tuh ada koran Tempo menerima kolomnya, ada majalah Tempo, ada juga tempo.co menerima kolom. Yang lain seperti itu juga. Nah, sekarang ada lagi yang di blog. Blog itu media online punya blog. Kompas punya Kompasiana. Tempo punya Indonesiana. Ya, seperti ini. Nah,
Maaf Pak, untung. Kirim aja ke blog-blog Oh, ya. ini, ya, ke blog-blog ini, di blog media online, di Kompasiana Indonesiana. Ini kan lebih mudah diterimanya, asal tulisan kita sesuai dengan kaidah mereka, tidak menghina, ya kan, tidak mendiskreditkan, bukan fitnah. Nah itu kita bisa di Kompasiana atau di Indonesiana. Kalau kita udah lancar di sini tulisannya, ya kan, nah kita bisa masuk ke media online, ya kan, itu media online di mana misalnya di kompas.com, republika.co.id, mediaindonesia.com, ya kan, tempo.co. Nah, kalau kita udah lancar di sini, baru kita kirim ke ini, ke yang media cetak, yang memang lebih sulit, lebih selektif, karena space-nya terbatas, si redakturnya lebih selektif menerima tulisan-tulisan dari luar. Nah, jadi ininya, ini landscape-nya, ya kan. Nah, terus bagaimana sih agar opini kita dimuat di media? Yang pertama tadi seperti kita bahas di awal, ini ada PEC cantolan peristiwanya. PEC ini agar opini itu relevan dengan yang sedang terjadi atau dibicarakan publik. Nah, PEC misalnya yang ini, ada konferensi perubahan iklim, COP di Glasgow, baru aja ditutup, ya kan? Dari tanggal 1 sampai tanggal 12. 1 sampai tanggal 12 November di Glasgow, konferensi perubahan iklim. Nah, itu banyak itu media-media memuat opini mengenai konferensi perubahan iklim. Ya. Oh, macam-macam yang dimuat. Ya kan? Kaitannya dengan perubahan iklim dengan apa? Dengan hutan, dengan perhutanan sosial. Apa ada nggak ininya hubungannya perhutanan sosial, ya kan, dengan perubahan iklim? Kaitannya perubahan iklim dengan perdagangan karbon, itu. Kaitannya perubahan iklim dengan masyarakat adat, ya kan? Kaitannya perubahan iklim dengan krisis iklim dengan konflik agraria. Kaitannya krisis iklim dengan generasi muda, ya kan? Suara tuntutan dari generasi muda soal Greta Thunberg misalnya, gerakan-gerakan anak-anak muda, Friday of the Future, ya kan, dari Greta Thunberg. Nah itu. Jadi ininya adalah peristiwanya adalah perubahan iklim, konferensi perubahan iklim, COP di Glasgow, banyak bisa kita tulis relevansinya. Perubahan iklim dengan oligarki di Indonesia, nah itu bisa juga. Itu belum banyak dikaji malah, ya kan, seperti itu. Atau yang lebih dikatakan implikasi dari, misalnya bagaimana implikasi dari hasil COP dengan industri tambang batu bara. Nah, seperti itu. Itu bisa, ya kan, terkait dengan ini, ya kan, dengan cantolan peristiwanya. Nah, bisa juga kita bisa nyiapkan ini, nyiapkan tulisan terkait dengan hari-hari tertentu. Biasanya media seperti itu. Misalnya menjelang tahun baru nanti ini, tahun baru atau Natal, ya kan, 25 Desember atau tahun baru. Kita dari sekarang siapkan tulisan terkait dengan itu. Nah, media kemungkinan akan memuat, ya kan, karena mereka akan bikin cantolannya kan, oh ini ada tahun baru, ya kan, ada Natal, ada libur panjang. Nah itu apa implikasi libur panjang tahun baru dengan naiknya dengan PPKM misalnya kan, itu. Apakah ada perubahan ke wisata selama tahun baru ini terkait dengan COVID, ya kan? Apa ada gelombang ketiga dari COVID di tahun baru? Nah itu. Nah ini yang bisa kita tulis, ide-ide yang bisa kita tulis terkait dengan hari-hari besar. Hari-hari lingkungan, hari bumi, hari Kehati, hari pahlawan, hari Kartini, seperti itu. Kita bisa siapkan dari sekarang. Ya kan? Ini. Terus juga
selain kita sian konteksnya terkait dengan peristiwa-peristiwa hari-hari besar, ya kan, kita harus pilih angle yang menarik, angle yang unik, ya kan, yang orang-orang yang yang orang-orang nggak terpikir menulisnya, ya kan, itu. Nah, terus yang berikutnya adalah eksplorasi gagasan dan argumentasi. Nah, argumentasi harus dibangun itu kita harus kuat tuh argumentasinya. Bisa dari hasil pengamatan kita, bisa hasil dari riset kita, bisa dari dari kita riset pustaka, dari kajian-kajian riset-riset terdahulu. Kita harus punya bukti-buktinya, kita paparkan di sana. Berikutnya adalah jangan menggurui. Jangan terlalu banyak kutipan sumber-sumber literatur, ya kan. Kalau di jurnal ilmiah boleh terlalu banyak, tapi kalau di media kolom, di media sedapat mungkin jangan terlalu banyak sumber literatur. Nah, ini bentuk penulisan opini. Kalau di media, kalau nulis berita, kan berita yang straight news itu kita 5W1H itu ditulis dengan gaya piramida terbalik. 5W1H. Yang penting-penting di atas, yang tidak penting di bawah. Itu. Itu kalau menulis berita, berita hard news, berita singkat, berita instan, ya kan, yang banyak dimuat di media-media online, di koran-koran. Piramida terbalik. 5W1H itu tapi piramida terbalik. Yang penting-penting di atas, yang nggak penting di bawah. Tapi kalau berita features, berita berita lebih dalam, in-depth report, itu 5W1H-nya tidak piramida terbalik. Nah, seperti ini. Nah, menulis opini itu seperti menulis features, ya kan? Jadi bukan model tulisannya piramida terbalik, ya kan? Nah, seperti banyak orang-orang bilang seperti jam pasir seperti ini, ya kan? Yang penting-penting bisa di atas, bisa tersebar di tengah, bisa di belakang alinea penutupnya. Nah, sekarang yang penting lagi dalam menulis opini adalah judul. Nah, di sini judul dan lead, ya kan? Judul tulisan dan lead. Nah, ini kalau menurut saya nulis opini juga sama seperti kita menulis pictures. Judul tulisan dan lead. Nah, ini saya ambil ketika menulis pictures. Ketika menulis pictures, ya kan, itu judul tulisan dan lead. Itu seperti apa sih? Jadi judul tulisan itu ibaratnya kita punya toko. Nah, ini etalasenya. Jadi judul tulisan itu ibarat etalase pada sebuah toko. Atau ibarat juga kail ketika kita memancing. Ya kan? Ini. Nah, kalau wartawan-wartawan, ya kan, yang senior itu menyarankan kepada juniornya, coba bikin judul yang misterius, fascinosum, ya kan, misteri yang memesona. Jadi judul yang membuat misteri pembacanya. Jangan judul yang datar aja, jangan judul yang setelah baca itu oh, udah selesai, ya kan? Itu. Nah, nanti kita lihat contoh-contohnya. Itu judul. Judul tuh seperti apa sih yang menarik gitu. Terus selain judul juga adalah lead paragraf pembuka. Nih, paragraf pembuka itu kalau tadi judul itu seperti etalase, ini etalase. Kalau lead itu seperti pintunya. Nah, ini ada pintu di sini, kan pintu etalase toko kan seperti ini kan. Ini ada etalase. Kita lihat, wah menarik ini, ya kan. Nah, kita lihat ini menarik, kita masuk Nah, kita masuk itu adalah seperti lead-nya, pintunya. Kalau etalasenya bagus, tapi pintunya itu bobrok, ya kan, nggak bagus, nggak akan masuk. Orang nggak tertarik. Dua-duanya harus menarik.
etalasenya maupun pintunya. Nah, jadi di dalam tulisan ya kan features itu disarankan seperti ini. Nah, ini syarat judul tidak panjang ya kan, tidak memakai kata-kata yang klise ya kan, seperti itu. Nah, judul nggak mesti dibuat dulu, nanti setelah tulisan selesai baru dibuat ya kan. Nah, ini contoh judul-judul opini ya kan. Ini saya ambil contoh opini di koran Tempo maupun di Tempo. Robohnya penegakan etika KPK. Nah, udah cuman singkat kayak gini ya kan. Penggerusan independensi BI. Nah, pembaca kan akan tahu kan bagaimana sih penggerusannya, bagaimana sih robohnya etika KPK. Nah, ini di Tempo ya kan. Menuju strategi nasional penanganan COVID-19. Membangun kembali dengan lebih baik. Ini opini di koran Tempo ya kan. Nah, ini saya ambil lagi di opini di katadata.com. Katadata, judulnya seperti ini. Sisi rawan klaster lingkungan Undang-Undang Cipta Kerja. Menguatnya oligarki dari Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini ada lagi nih tulisan. Kapan sektor energi dan lingkungan bisa akur di Indonesia? Nah, ini. Kapan sektor energi dan lingkungan bisa akur di Indonesia? Menggali pelajaran dari mutasi virus penyebab COVID-19. Nah, ini kan judulnya kan mengajak kita mencari tahu gimana sih pelajaran dari mutasi virus, ya kan? Ini mencari tahu kapan sektor energi dan lingkungan bisa akur di Indonesia, ya kan? Nah, ini. Nah, di sini ada ini kalau ini Detikcom. Detikcom itu saya ambil tulisan terpopuler dari tahun lalu ini, ya kan? Tulisan opini yang terpopuler, yang paling dibaca tuh apa sih? Ini tulisan dari Pak Sudirman Said, mantan Menteri Mentamben. Rindu Sila Keempat Pancasila. Oh, udah judulnya singkat. Rindu Sila Keempat Pancasila. Nah, terus ada lagi nih. Ada lagi penulisnya nih Tri Astuti. Mengkopitkan pasien meninggal. Ini yang paling banyak dibaca ternyata ya kan. Opini atau kolom di Detikcom yang paling banyak dibaca. Yang tahun lalu ini. Perlambatan ekonomi dan pendatang baru dunia kerja. Ini ada lagi terminologi baru nelayan, kecil dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Ini kaitannya dengan Cipta Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja. Ini ada lagi anak sekolah di arena demo. Ini kaitannya dengan demo-demo waktu tahun lalu, demo Omnibus Law. Nah, ini kalau di Katadata ini yang terpopuler tuh ini, menguatnya oligarki dari Undang-Undang Cipta Kerja. Ini tulisan ini yang terpopuler, yang paling baca, paling banyak, ya kan? Karena angle-nya unik. Undang-Undang Cipta Kerja, ada oligarki. Bagaimana sih? Oh, ternyata menguat oligarkinya. Si penulis membuktikan, membuat bukti-bukti. Kalau ini dari kompas.com. Ini judul-judul opininya, yang nulis Jaya Suprana. Keimanan terhadap COVID-19. Ini lagi ada Cepi Hakim, mantan KSAU, apakah Indonesia bisa maju? Ada lagi nih Teguh Kemal Pasha, tersungkur di tikungan patah. Udah judulnya singkat, tersungkur di tikungan patah. Ini ada lagi nih, arsitek ikut bertanggung jawab atas kemacetan kota. Ada lagi nih Pak Cepi Hakim, Omnibus Law dan Pancasila. Nah, ini judul opini atau kolom di Kompas. Ketika ada Undang-Undang Cipta Kerja, ada COVID seperti ini. RUU Cipta Kerja pasca persetujuan. Ini politik hukum Omnibus Cipta Kerja. Di sini ada lagi psikologi dua pribadi. Ini terkait dengan COVID. Polemik diagnostikan COVID-19. Ini contoh-contoh Kompas.
Nah, ini di majalah Tempo, opini-opininya, contoh-contohnya, judul-judulnya kita bisa lihat, kan? Ini opini sikap dari majalah Tempo. Tapi kalau kolom di majalah Tempo lain lagi. Kan majalah Tempo setiap edisi kan ada 4 artikel sikap majalah, sikap redaksi terhadap isu yang lagi berkembang. Nah, ini sikapnya itu. Nah, berikutnya kita ke batang tubuh, ya kan? Isi batang tubuh dari tulisan kita di kolom atau opini ini yang jadi penting karena batang tubuh kita tadi kita menjelaskan soal lead, kalimat pembuka, kalimat-kalimat awal. Nah, sekarang kita udah masuk ke batang tubuh dari opini yang kita tulis. Nah, di sini disebut dagingnya. Dagingnya tulisan tuh di sini. Disinilah penulis menuangkan gagasan dari ide-idenya. Ya kan? Nah, kalau kita coba ringkas nih, yang pertama ini dulu. Apa sih gagasan yang ditawarkan oleh kita? Gitu. Argumentasinya, kenapa penting gagasan pemikiran? Contoh-contoh dengan menampilkan data-data yang relevan dan menunjang. Keuntungan dan kerugian jika gagasan itu diterapkan atau tidak terapkan. Nah, ini. Oke, nah di sini saya Izin ada Pak, yang boleh bertanya? Oke, silakan nih. Mohon izin Pak nih menjelaskan. Pak Ahmad Barkah ya. Iya, terima Oke. kasih Pak. Saya Barkah. Kebetulan posisi sekarang di Banda Aceh, Pak. Oh iya. Ini Pak terkait judul-judul tadi kan, saya kebetulan termasuk pembaca juga di SWI, Pak. Catatan Dahlan Iskan. Oh, iya. Ya. Saya menariknya itu di setiap judul Pak Dahlan itu hanya 2 kata saja itu, Pak. Judulnya. Ini apakah suatu ciri khas? Mohon maaf, kekik tadi, Pak. Kekik tadi. Iya. Iya, saya terbental tadi, ya kan? Iya, Pak, ini mau bertanya. Saya kan pembaca di SWI, Pak, Dahlan Iskan. Tadi, iya. Nah, tadi saya udah dengar, Pak. Nggak bisa jam 3 aja, Pak. Baik, Pak. Nah, saya jawab ya, Mas Barkah ya. Baik. Terima kasih, Pak. Jadi, Mas Barkah, itu cirinya Pak Dahlan seperti itu. Beliau tuh memang sadar dengan fenomena di media sosial harus singkat-singkat. Akhirnya beliau singkat seperti itu. Cirinya Pak Dahlan seperti itu. Saya pikir nggak jadi masalah, ya kan? Mungkin kekuatannya Pak Dahlan di situ pengen judul yang ringkas saja, 2 itu. Tapi kalau kita yang belum terkenal seperti Pak Dahlan, sebaiknya jangan ngikutin, akan sulit itu, ya kan? Akan sulit membuat judul yang menarik cuman dengan 2 kata, ya kan? Kita akan mengalami kesulitan. Tapi kalau Pak Dahlan kan dia memang udah terkenal, cirinya seperti itu, ya dia nikmatin seperti itu. Itu Mas Barkah. Ada lagi nih, ya? Izin Mbak dan Pak Untung. Nah, Mbak Nur Ida ya? Nggih, matur nuwun Pak Untung. Mohon maaf Pak, saya off-kan ini berbagi dengan serumah baiknya. Enggak apa-apa, ya. Silakan. Nun sewu Bapak, ya. Sedikit saja mungkin yang perlu dalam tanyakan. Jadi begini Bapak, apakah kita sebagai calon penulis atau penulis opini nanti ya, ini apakah kita harus konsisten dengan satu tema saja atau satu kepakaran kita saja, atau kita boleh campur-campur ya Pak? Jadi kebetulan pengalaman dalam itu kan Pak, agak railway enthusiast, saya pengamat transportasi publik gitu, tetapi kadang-kadang saya juga menulis hal lain di luar itu. Nah, kebetulan saya juga ikut blognya Kompasiana Bapak. Nah, beberapa kali tulisan saya yang terkait dengan transportasi publik tentang kereta, budaya berkereta dan sebagainya itu sering diganjar headline, wah itu sudah reward luar biasa menurut untuk saya gitu. Nah, tapi kemudian saya juga sering membuka diri untuk membuat tulisan-tulisan dengan topik lain yang itu juga masih dalam batas passion saya, dan juga saya merasa saya memiliki cukup bahan yang bisa saya sampaikan kepada publik begitu. Nah, apakah seperti itu dimungkinkan atau harus kita istiqomah gitu ya Pak dalam satu topik saja begitu? Mohon pencerahannya Bapak, matur nuwun. Kalau menurut saya sih bisa aja, Mbak, ya kan? Bisa aja kita kan nggak memang kita spesialisasi dalam satu hal, ya kan?
Tapi kan nggak nutup kemungkinan kita juga boleh beropini untuk isu-isu lain yang di luar profesi kita, ya kan? Seperti itu. Kalau menurut saya sih nggak jadi masalah. Yang penting kalau menurut saya diperkuat dulu yang itu, diperkuat dulu yang kepakaran dari Mbak, ya kan? Nah, kalau mau menulis isu-isu lain, asal argumentasinya kuat, ya kan, nggak jadi masalah buat saya. Ya. Asal ide-idenya, ya kan, gagasan-gagasannya unik, baru, ya kan, mencerahkan, didukung oleh fakta-fakta yang kuat, nggak jadi masalah. Kalau menurut saya sih. Itu. Nggih, matur nuwun Pak untuk Ya, matur. sama-sama. Baik, monggo silakan jika ada Bapak Ibu lain, teman-teman yang mau bertanya. Oke, tadi materi saya udah kehapus, Mas. Materi Bapak gimana, Pak? Sebentar, saya. Oh iya. Oke, saya coba terusin lagi. Ya. Oh ya, boleh Pak. Oke, ini. Oke, nanti materi ini sudah saya sampaikan ke Mbak Sekar ya. Nanti Iya Pak. Bapak Ibu, kakak-kakak bisa minta, kayaknya sudah di-share ya. Oke, ini. Nah, ini buat kita yang masih awal, masih baru menulis opini, sebaiknya kita punya outline. Nah, ini kerangka outline-nya ini, ya kan? Ini kita buat kerangkanya, kita pembuka, batang tubuh, penutup. Kita sebarkan di sini pesan-pesan kuncinya apa sih di dalam pembuka, dalam batang tubuh, penutup, pesan-pesan kuncinya apa? Apa argumentasi yang kita akan bawakan apa di sini? Evidence-nya apa? Ya kan? Ini saya ambil contoh ini. Outline mengenai ini, Undang-Undang Cipta Kerja. Ya kan? Angle-nya adalah ini. Oh iya, saya coba jelaskan dulu, kan? Ketika senior saya di jurnalis mengajarkan kalau mau nulis kita harus punya ide. Setelah punya ide kan masih besar, masih luas kan, kompleks kan. Kita persempit lagi. Nah, persempit ke dalam bentuk angle. Angle itu adalah sudut pandang. Sebaiknya senior saya bilang, kalau bikin angle yang mudahnya pakai kalimat tanya aja. Kalimat bertanya, angle-nya. Nah, jadi tulisan kita itu menjawab dari angle. Itu yang diajarkan oleh jurnalis senior, ya kan. Jadi angle adalah pertanyaan-pertanyaan yang mau kita tulis, ya kan, sudut pandang yang mau kita tulis. Ini saya ambil contoh tadi itu Undang-Undang Cipta Kerja. Angle-nya adalah yang saya mau tulis angle bagaimana makin menguatnya oligarki dari setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Ini. Jadi tulisan ini menjawab pertanyaan ini. Ya kan? Bagaimana makin menguatnya oligarki setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja? Nah, ini. Oh, di sini baru ditulis ya kan? Outline-nya. Yang bagian awal saya akan tuliskan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan dan muncul demo besar-besaran. Ini tahun lalu kan seperti itu kan? Fact-nya adalah itu. Demo besar-besaran dari mahasiswa, dari aktivis setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Di sini. Nah, di sini kan DPR kan ngebut Undang-Undang Cipta Kerja di sini. Pada bagian batang tubuh, ya kan, ini ditulis di sini, ya kan. Undang-undang ini hanya menguntungkan kalangan atas, ya kan. Kita di sini ada ininya, ada pesan-pesan kuncinya. Selama ini korupsi itu jadi hambatan bisnis utama, ya kan. Di sini ditulis data performa investasi di Indonesia yang cukup baik, ya kan. Data aliran modal mengalir ke kalangan atas. Nah, ini kita mesti cari ini data-datanya ini. Ini masih dalam batang tubuh juga. Omnibus Law merugikan pekerja kelas menengah ke bawah. Kalau tadi kita bicara kalangan atas, ini kalangan bawah yang dirugikan dengan Omnibus Law. Nah, ini adanya outsourcing makin marak, minimnya perlindungan hak pekerja, ya kan.
Nah, terus batang tubuh lain lagi adalah ini, kebijakan yang mendatangkan petaka. Nah, ini membawa dampak buruk bagi pekerja. LPI bisa jadi sumber dana non-budgeter. Pelemahan KPK, revisi Undang-Undang Minerba memperkuat jejaring oligarki tambang. Ya kan? Nah, pas penutup, nah ini. Penutup ini kita kasih saran kesimpulan. Nah, ternyata kesimpulan kita, Omnibus Law klaster lingkungan makin memudahkan eksploitasi dan penguasaan lahan. Banyak izin-izin, AMDAL segala macam itu yang dimudahkan. Nah, ini. Nah, alih-alih memperbaiki ekonomi, Omnibus Law dikhawatirkan memperparah konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang dengan cara mengkonsolidasikan kekuatan oligarki. Nah, ini juga impact-nya bagi lingkungan yang makin terdegradasi. Nah, ini outline, ya kan? Outline-nya seperti ini. Dari pertanyaannya ini. Nah, kita bikin kalimat-kalimat di sini dengan bukti-buktinya, ya kan? Kita tulis dulu, setelah selesai kita buat tulisan sesuai dengan pesan-pesan kunci di sini, baru kita edit. Kalimatnya yang kepanjangan-kepanjangan, kita buat efektif, seperti itu. Jadi menulis tuh sebaiknya beberapa kali edit terus, ya kan? Ini. Nah, ini contoh-contoh kolom di majalah Tempo. Nanti kakak-kakak bisa baca, ya kan? Ini juga soal Omnibus Law, ya kan? Ini kita baca, kita lihat ini dari Bivitri Susanti, ya kan? Ini soal tadi Undang-Undang Cipta Kerja, ya kan? Ini kolom pembukanya, ya kan? Kalimat pembukanya. Ini batang tubuhnya. Nah, batang tubuhnya tuh dikasih tadi seperti ini kan. Ini batang tubuh dikasih sub-sub ini. Sub-sub apa? Sub-sub judul. Nah, ini, ya kan? Nah, ini sub-sub judul. Nah, ini sub-sub judul seperti itu, ya kan? Nah, ini juga nih tulisannya juga, ini sub-sub judul nih, ya kan? Judul tulisan besarnya adalah Politik Hukum Omnibus Cipta Kerja. Subjudulnya ini, legislasi untuk apa dan siapa. Nah, terus juga proses ugal-ugalan. Nah, ini pengawasan yudikatif. Ini sub-sub judul, ya kan? Nah, ini juga soal ini. Sekilas UB, ya kan? Universal Basic Income, ya kan? Ini Luki Jani yang ini. Ini soal basic income, ya kan? Ini ada sub-sub judul, ya kan? Sekilas Universal Basic Income. Nah, ini hak untuk bekerja. Nah, ini soal COVID, ya kan? Angle-nya ini, ya kan? Judulnya polemik diagnosiskan COVID-19. Ini sub-sub judul, ya kan? Oke. Nah, bagian terakhir, saya coba mau bagi cerita ke kakak-kakak, Bapak Ibu, bagaimana opini yang kita tulis itu tersebar luas. Kan kita pengen kan, opini yang kita tulis, kita udah capek-capek nulis, tapi yang baca cuma sedikit. Ya kan? Yang membaca, yang men-share cuma sedikit. Kita kan pengen tulisan kita tersebar luas, ya kan? Dibaca, jadi viral lah mudah-mudahan. Nah, kita caranya apa? Dengan memanfaatkan media sosial. Saya ambil contoh tulisan saya. Ini tulisan saya, ya kan? Saya nggak nulis di Kompas nih, di Tempo, tapi saya tulis di blog. Ya kan? Tahun lalu saya tulis di blog. Blog Tempo, indonesiana.id. Nah, ini tulisan saya judulnya ini. Mas Menteri Nadiem Makarim, jangan anak tirikan pramuka. Ini judul tulisannya. Pada 18 Agustus 2020 tahun lalu. Nah, ternyata tulisan ini itu di Google Search itu paling atas. Coba kakak-kakak, mbak-mbak itu klik di Google Search Nadiem Makarim, pramuka. Ya kan? Nadiem Makarim, pramuka. Itu paling atas. Padahal ini tulisan di blog, ya kan? Ya kan? Ini tulisan di blog, ternyata dia paling atas. Dan
Tadi pagi saya buka, ini sudah dibaca 9.670 kali. Berarti udah 9.000-an orang yang baca ini. Ya kan? Ini, ya kan? Dan paling atas ini mengalahkan tulisan yang ditulis oleh Kompas di sini, yang ditulis oleh media-media online. Nah ini yang paling atas nih tulisan saya. Mas Menteri Nadiem Makarim jangan anak tirikan pramuka, paling atas ini. Kalau kita pakai klik keywordnya Nadiem Makarim, pramuka. Ya kan? Nah, kakak bisa ini. Kenapa ini bisa seperti ini? Ya kan? Nah, jawabannya adalah di sini. Ya kan? Nah, jawabannya adalah ini. Ya kan? Saya nulis ini, ya kan? Itu saya wawancara 3 pengurus kuartir daerah di Bengkulu, Kaltim, dan Maluku. Ya kan? Nah, saya riset di majalah Tempo dan media lainnya soal program organisasi penggerak itu yang digagas oleh Menteri Nadiem. Nah, saya bikin angle, saya baca-baca di Tempo, ya kan, di media lain, baca berita mengenai program organisasi penggerak ini, ya kan. Ini kan program organisasi penggerak kan digagas oleh Nadiem Makarim tahun lalu itu miliaran, ratusan miliar itu dananya, ya kan. Bayangkan 509 miliar itu dananya, ya kan. Ini dibagi-bagi tuh dananya. Ada setiap lembaga bikin proposal mengajukan, ya kan. Nah, program ini ternyata menuai apa? Menuai kontroversi. Muhammadiyah, NU, PGRI mundur dari program, ya kan? Nih, Muhammadiyah, NU, dan PGRI mundur dari program organisasi penggerak senilai 590 miliar karena tidak jelasnya kriteria lembaga pendidikan yang lolos seleksi, ya kan? Mendikbud Nadiem Makarim minta maaf. Gerakan Pramuka di mana Nadiem Makarim ditunjuk Jokowi sebagai salah satu penasehatnya tidak pernah dilirik Mas Menteri. Dana APBN dan APBD untuk pendidikan pramuka di tanah air sangat minim sekali. Gerakan Pramuka ibarat anak tiri yang ditinggalkan orang tuanya. Ini ininya. Caption saya di tulisan saya. Nanti kita masuk ke blognya. Jadi kenapa ini bisa tinggi, ya kan? Bisa dibaca 9.670 kali dan jadi urutan pertama karena ini. Karena apa? Saya pakai keyword Mas Menteri Nadiem Makarim. Itu keyword yang kuat. Nah ini, Mas Menteri Nadiem Makarim. Keywordnya pramuka. Ada keyword lagi anak tiri, ya kan? Anak tiri, ya kan? Nah, terus saya sebar luaskan ini grup-grup WhatsApp ini. Saya tulis rangkuman dari blog saya, dari tulisan saya pancing sedikit di sini. Untuk mengetahui lebih jelasnya, silakan klik blog ini. Nah, itu. Ini saya share ke grup WA Pramuka. Oh, kesebar. Apalagi orang-orang Pramuka kan di kuarda-kuarda daerah-daerah. Mereka selama ini kan merasa dianaktirikan. Nah, jadi program Nadiem Makarim itu program yang dinilai bagi-bagi uang buat lembaga-lembaga yang nggak jelas. Ada dua yayasan milik konglomerat dapat 20 miliar. Walaupun setelah itu dia mundur. Nggak mau nerima uang itu. Ini yang bikin kekecewaan Muhammadiyah, NU, PGRI. Ada lembaga bimbingan belajar, dapat 20 miliar. Hanya untuk mendidik guru-guru di sekolah 100 sekolah di Jawa Timur. Dapat 20 miliar. Seperti itu. Ini. Nah, sementara kakak-kakak tahu Pramuka, Kuarnas Pramuka itu setahun cuma dapat berapa? 6 miliar rupiah dana APBN. Bayangkan 6 miliar rupiah dana APBN. Ini, ya kan? Ini yang saya coba kontraskan, ini jomplang. Pemerintah nggak punya kepedulian sama Pramuka. Masa cuma 6 miliar setahun dana dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, sementara programnya Nadiem Makarim yang 590 miliar dibagi-bagi ini, ada lembaga bimbingan belajar dapat 20 miliar tahun. Kenapa ini? Ini kan anak tiri, di Pramuka dianaktirikan kan. Nah, ini yang di tulisan saya seperti itu. Nah, jadi
saya coba berupaya dalam tulisan saya wawancara pengurus Kuarda di Bengkulu, Kaltim, Maluku. Mereka cerita, ya kan, pengurus Kuarda di Maluku, kuartir daerahnya, kantornya nggak bisa bayar listrik, ya kan, pernah tertunggak 2 bulan bayar listrik, ya kan, di Bengkulu, ya kan, stafnya akhirnya dirumahkan karena nggak bisa digaji. Nah itu, ini contoh-contoh, ya kan, bukti-bukti saya paparkan di tulisan saya itu. Nah, saya akhirnya memanfaatkan itu. Nah, ini yang satu hal lagi, SEO, Search Engine Optimization. Jadi, bagaimana mengoptimalkan tulisan kita, website kita, agar dapat di urutan pertama, di halaman pertama Google Search. Ini maksudnya SEO ini. Ini saya pakai grup WhatsApp untuk menyebarluaskan tulisan ini. Jadi saya pancing di sini dengan pertanyaan-pertanyaan. Untuk lebih jelasnya silahkan buka blog ini. Alhamdulillah udah 9.670 kali dibuka. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga, saya nulis juga waktu saya jadi Tempo. Nah, ini tulisan saya dengan keyword pramuka, buas, Budi Waseso maksudnya. Ini di urutan pertama, ya kan? Ini kalau kakak-kakak baca, bapak ibu baca, buka klik pramuka dan buas, ini cerita di balik terpilihnya buas sebagai ketua pramuka. Ini di urutan pertama, ya kan? Kalau saya pakai keywordnya pramuka, Budi Waseso, ini di urutan ke 1, 2, 3, 4, 5, di urutan kelima, karena ada Budi Wasesonya. Kalau buas itu yang pertama. Ini. Nah, jadi yang bisa saya sampaikan adalah kalau kita punya tulisan bagus, kita pengen ini jadi viral, tersebar luas, pakai media sosial, ya kan? Sebarluaskan di Facebook, di Twitter, di Instagram, ya kan? Di grup-grup Facebook, grup-grup WhatsApp, sebarluaskan agar bisa menjadi banyak tersebar luas. Nah, dari saya sementara cukup itu, ya kan? Mbak Sekar, kita sekarang berdiskusi. Silakan Bapak Ibu, kakak-kakak, kalau ada yang mau tukar gagasan, ya kan? Ya, silakan kakak-kakak. Oh, ini sudah ada yang Mas Muhammad Rizal. Silakan. Oh, Mas Rizal ya, silakan Mas Rizal. Ya, terima kasih Pak Untung dan Mbak Sekar. Sangat menarik ya Pak materinya ya. Ini aja sih Pak, singkat aja Pak, terkait mungkin kami kan, saya pribadi kan ASN ya, kemudian ketika misalkan menulis kritik tentang pemerintah, apakah ada pernah dampak atau misalkan pengalaman Pak Untung ini ketika menulis kritik, apakah ada teror atau misalkan semacam intimidasi dari beberapa oknum atau seperti apa? Maksudnya selama ini dari tulisan-tulisan yang mengkritisi pemerintah, apakah ada memang oknum-oknum tertentu yang tidak suka kemudian mereka melakukan tindakan yang mungkin di luar yang memang bukan. Mas Rizal? Ya Pak, tadi putus ya Pak, suaranya keputus-putus Pak. Suaranya putus. Oke. Iya. Tapi intinya ini Pak, maksudnya apakah ketika kita mengkritisi pemerintah, apakah ada feedback dari pemerintah terkait dengan intimidasi atau tindakan-tindakan yang lainnya Pak, seperti itu Pak? Ya, terima kasih Pak. Oke, baik. Memang kalau Mas Rizal yang ASN pasti ada kemungkinan besar akan ada implikasi kan, ya kan? Itu buat yang kawan-kawan yang dari ASN mungkin agak menahan diri untuk mengkritik pemerintah dalam opininya, ya kan, seperti itu. Saya bisa memahami itu, Mas, ya kan. Nah, tapi kalau buat wartawan sendiri, kalau pengalaman saya, ya alhamdulillah saya kalau dimarahin sih sering, Mas, ya kan. Kalau saya nulis terus saya dimarahi oleh pejabat pemerintah, ya sering itu, ya kan. Misalnya, tapi setelah saya jelaskan,
akhirnya jadi paham, jadi ngerti. Misalnya waktu di konferensi perubahan iklim di mana, di Paris, ya kan? Saya ngeliput di sana, saya dapat fellowship, saya ngeliput Pavilion Indonesia. Pavilion Indonesia di konferensi perubahan iklim di Paris, ya kan? Nah, Pavilion Indonesia kan itu kan berdiri kan selama konferensi hampir 10 hari. Ada diskusi-diskusi setiap hari di sana, ya kan? Nah, saya ngkritik di sana. Kok isinya Pavilion Indonesia, diskusi-diskusinya lebih banyak menampilkan pengusaha, ya kan? Di sana ada Tommy Winata, salah satunya. Saya tulis di Tempo gitu kan, ada Tommy Winata di Pavilion Indonesia. Ya kan? Oh, marah, ya kan? Marah ininya apa? Salah satu pejabat. Tapi saya jelaskan memang faktanya kayak gitu. Saya ketemu Pak Tommy Winata, saya wawancarai seperti itu. Ya ternyata kan kenapa? Ya karena Pavilion Indonesia tidak dibiayai oleh APBN. Ada IO yang ditunjuk, IO ini udah kan mesti nyari dana IO ini. Dana untuk membayar ke panitia UNFCCC untuk dapat ke Pavilion Indonesia. Ya kan? Dia harus bayar fee-nya di sana, harus bayar operasional selama itu, bikin pavilionnya. Dari mana? Ya mereka nyari dana. Dari siapa? Dari pengusaha-pengusaha. Nah itu sayangnya pengusaha-pengusaha yang ikut, ya pengusaha yang besar yang dalam tanda petik yang selama ini terkait dengan isu-isu kehutanan, ya kan, sawit seperti itu. LSM, NGO yang punya dana kecil sulit buat ngikut itu. Nah itu problemnya. Itu yang saya tulis fakta-fakta gitu. Saya dimarahi, ya kan? Ya, tapi saya jelaskan ya nggak apa-apa. Ya kan? Nah, jadi itu salah satu kritik apa? Saya pikir teman-teman yang lain juga apa? Teman-teman wartawan lain banyak ya yang menulis akhirnya dimarahi, ada yang diintimidasi, ya kan? oleh kekuatan di luar itu, ya kan? Nah, jadi itu Mas Rizal, ya kan. Tapi kalau nulis opini, kalau nulis opini kan kita bukan seperti nulis berita kan, Mas, ya kan. Kita sedapat mungkin harus ada argumentasi, ya kan, dasar-dasar untuk menguatkan tuduhan kesimpulan yang kita tulis. Seperti itu. Dan nulis opini kan kita coba renungkan dalam apa implikasi dari tulisan opini kita. Seperti itu. Tapi kalau nulis berita kan kita dipacu untuk cepat menulis, ya kan? Ada deadline waktunya. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya kalau Bapak-bapak, Ibu-ibu nulis opini sedapat mungkin, ya kan, punya argumentasi yang kuat, punya bukti-bukti yang kuat. Jangan tergesa-gesa untuk menuliskannya, tapi nanti akhirnya berimplikasi dengan gugatan atau dengan gugatan dari pihak yang ditulis di tulisan kita. Jadi itu Mas Rizal. Terima kasih, Pak. Pak Untung, ini ada yang bertanya lewat chat, saya bacakan Pak. Boleh, Dari ya. Wika Anta. Pertanyaannya, apabila menulis di blog misalnya di Indonesia, nah begitu kelebihannya apa ya daripada di media online? Kemudian juga terkait kemungkinan dipublish-nya itu bagaimana jika menulis di blog, gitu Pak? Yang bertanya siapa? Mas Anta, Pak. Oh, Mas Anta. Oke, baik. Mas Anta, ini Mas Anta apa? Sekarang kan kita di era digital semua, Mas, ya kan. Jadi media online, ya kan, dan blog, ya kan, itu media digital semua. Ya kan. Kalau dulu kan sebelum ada media online marak, kita nulis di media cetak, ya kan. Di media cetak itu yang peredarannya terbatas juga, ya kan.
peredaran terbatas. Tapi sekarang kan semua orang kebanyakan orang membaca lewat gadget, ya kan, lewat internet. Kebanyakan orang membaca, ya kan. Nah, jadi media-media online sekarang tidak kalah powerful dengan media-media media cetak, gitu kan. Nah, bahkan media online, di media online itu sekarang ada ininya, ada rankingnya, ya kan, ada urutannya, ada urutannya pakai Alexa. Jadi kalau di Alexa itu adalah skor, ya kan, yang dibuat, ya kan, untuk meranking keterbacaan dari media online. Siapa media online mana yang paling banyak diklik oleh pembaca, itu ada hitungannya jelas, ya kan, hitungannya jelas, ya kan. Nah, itu yang paling urutan pertama media online adalah, ya kan, kalau saya nggak salah itu Tribun, Detik, ya kan, Tribun News, Detik, Kompas, ya kan, ada liputan6.com, itu kalau nggak salah 5 yang teratas, ya kan. Tribun News, Detik.com, ya kan, Liputan6, itu 5 yang teratas yang yang paling banyak dibaca. Nah, jadi setiap media online akhirnya beberapa media online punya blog, ya kan. Nah, tadi ya seperti saya katakan, kalau kita si pemula, ya kan, kita sebaiknya, ya kan, coba nulis biar memperlancar tulisan kita di blog-blog seperti itu. Blog Kompasiana, Indonesiana itu. Kalau kita kan di situ kita bisa nulis agak panjang kan. Tapi kalau kita udah yakin, ya kan, kuat, nah kita kirimin aja ke media online. Ya kan? Kita punya bukti-bukti yang bagus, tulisan kita menarik, kita kirim ke media online. Di media online itu lebih dalam tanda petik, ya, dalam tanda petik lebih kredibel di media online atau di media cetak tadi, lebih kredibel dibandingkan di blog karena mengalami proses seleksi, ya kan. Kalau di blog kan redakturnya nggak menseleksi isinya secara detail, secara ketat. Yang diseleksi adalah tulisannya itu menghina atau tidak, tulisannya itu sara atau tidak. Nah, tapi kalau di media online yang ternama atau di media mainstream seperti Kompas, Tempo segala macam, itu kriterianya kan ketat kan, harus bersaing dengan penulis-penulis lain. Kalau di blog kan nggak bersaing dengan penulis-penulis lain. Nah, jadi mana yang lebih kredibel? Lebih kredibel adalah menulis di media online atau di media mainstream itu, Mas Anta. Nah, tadi saya menjelaskan di blog segala macam itu untuk kita yang baru mulai nulis, yang belum pede, belum yakin bisa nembus Kompas. Nah, baiknya nulis aja dulu di blog buat latihan terus-menerus itu. Nah, itu Mas Anta. Baik Pak, terima kasih Pak. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Setio Nugroho Pak. Saya bacakan ya Pak. Bagaimana teknik menginterpretasikan atau membunyikan data-data statistik agar tidak terkesan monoton dan membosankan, tetapi tetap informatif, gitu Pak. Oke, baik. Ini Mas Setio, ini memang tantangan kita menulis dengan data-data statistik, ya kan, seperti itu, ya kan. Nah, kalau di media online itu kita bisa ini Mas Setio, ya kan, kita bisa kirimkan statistik data-data itu dengan model-model yang lebih menarik infografisnya, ya kan. Jadi infografisnya dibuat yang lebih menarik. Kalau kita bisa bikin infografis yang lebih menarik, kita sodorkan aja, ya kan. Kita sodorkan aja kepada si pengelola itu, redakturnya. Ini infografis untuk menggambarkan data-data statistik.
Jadi infografis ini, ya kan, infografis sekarang sejak 10 tahun terakhir sih, itu infografis itu sebagai ini salah satu ciri untuk lebih menarik perhatian pembaca di era media digital, infografis, ya kan. Jadi narasi-narasi yang panjang, angka-angka statistik yang jelimet itu bisa diinikan, dipadatkan dalam satu infografis. Nah, kalau Mas Setio sama kawan-kawan lain mau belajar ke kata data, coba buka kata data, ya kan? Kata data, Tempo juga, ya kan? Sebenarnya ini Tempo. Sebenarnya Tempo yang mengawali dengan pendirian koran Tempo, infografisnya itu menarik. Tempo itu sejak 10 tahun lalu. Nah, kemudian berkembang. Nah, sekarang ini yang kuat adalah kata data. Sebelumnya ada Beritagar atau Lokadata, tapi udah tutup, ya kan? Jadi itu infografis, ya kan? Untuk membunyikan itu, ya kan? Mas Setio, infografis, ya kan? Nah, terus yang kedua juga kita bikin perbandingan, Mas Setio, ya kan? Perbandingan dalam arti misalnya di kalimat, di narasinya, ya kan? Kemarin tuh saya baca soal deforestasi, kontroversi deforestasi, ya kan? Kan Greenpeace segala macam menuding ini deforestasi di era Jokowi meningkat, ya kan? Padahal Pak Jokowi bilang menurun waktu konferensi perubahan iklim di Bali, konferensi perubahan iklim di Glasgow pidatonya. Ini kan bikin ribut kan, bikin kemarahan dari pejabat-pejabat di Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, Greenpeace tuh menguraikan ini loh, angka-angkanya, ya kan? Terus dia bilang bahkan selama ini itu deforestasi itu seluas 3 kali Pulau Bali. Nah, itu. Jadi pengandaian bukan angka tapi Pulau Bali, ya kan? Ini misalnya deforestasi seluas 2 kali Jakarta, seperti itu. Nah, jadi pakai kalimat-kalimat bukan angka tapi kalimat-kalimat pengandaian, kalimat-kalimat yang mirip dengan luasan ini, bukan angka ya, seperti itu. Ini deforestasi selama Jokowi seluas 3 kali 4 kali Pulau Bali, ya kan? Banjir di mana? Banjir di Sintang sekarang ini misalnya kan, daripada kita tulis banjir Sintang itu dengan seluas misalnya 200 hektar, bisa ditulis banjir Sintang seluas 5 seluas Jakarta Pusat misalnya gitu kan. Nah, jadi pakai kalimat-kalimat seperti itu, Mas. Biar nggak membosankan, itu angka-angka. Jadi pakai infografis, dan kedua pakai kalimat-kalimat narasi seperti itu. Nah, itu, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih. Ini Semoga ada lagi? terjawab, Pak Setio. Ini, Pak, ada dari Pak Agus Purwanto. Bagaimana menjadi penulis yang produktif, apalagi sebagai penulis pemula, terkadang ide-ide banyak, tetapi ketika mulai menulis lebih sering angin-anginan, yang sibuk kerja sehingga menulisnya putus-putus, gitu Pak. Oke. Nah ya, Mas Agus, ya kan? Ini kita ide, ya kan? Selama kita hidup, itu ide-ide kan bermunculan, ya kan? Ide-ide kan bermunculan itu, ide-ide. Kita berangkat ke kampus naik angkot, muncul ide-ide. Kita ngelihat supir angkot, kita ngelihat oh ini sekarang di angkot udah nggak jaga jarak lagi nih, ya kan? Udah normal lagi, padat seperti itu. Ide kita bermunculan, ya kan? Nah, ide-ide itu terus-menerus ada di benak kita. Kalau kita ide-ide yang menarik itu sebaiknya ditulis saja, Mas. Ya kan? Ditulis ide-idenya itu kan. Ditulis. Kan kita punya HP, Mas. Kita punya HP, ya kan? Oh, udah. Kalau saya gitu, punya ide-ide yang menarik, saya tulis di HP, ya kan? Udah, singkat aja satu kalimat. Nah, ini. Simpen, ya kan? Ada lagi ide-ide itu, tulis lagi, disimpan lagi, seperti itu. Nah, ide-ide ini, ya kan, yang
apa yang kita evaluasi ya kan. Ini kita punya ide gini. Kita baca dari bahan bacaan yang lain. Menarik apa enggak ya kan? Kita baca dari hasil riset penelitian atau kita meneliti juga. Nah, akhirnya ide-ide itu kumpul banyak bahan-bahan untuk mengkerucutkan ide itu. Nah, kita bisa nulis ya kan? Kita bisa serius ya kan? Nah, kita kaitkan bisa ide-ide yang bertebaran yang kita catat itu misalnya dengan hari-hari yang tadi saya katakan, hari-hari bersejarah, hari-hari nasional, hari-hari lingkungan hidup, hari-hari apa misalnya kan, yang terkait dengan apa, ya kan, itu. Jadi sebelum hari-hari itu muncul, sebulan sebelumnya misalnya kita rumuskan aja ide-ide yang bertebaran itu dalam satu tulisan, dikaitkan pack-nya dengan peristiwa-peristiwa bersejarah. Dan kalau tadi pertanyaan bagaimana menjadi penulis yang produktif, ya harus terus-menerus menulis, Mas Agus. Ya kan? Sedapat mungkin menulis. Minimal seminggu sekali, tulislah, bikin tulisan. Ya kan? Bikin seminggu sekali tulis, ya kan? Mulai dari 3 alinea, 4 alinea, 5 alinea, tulis opini. Ya kan? Kita tulis saja, kirim di blog, atau tulis di Facebook kita, ya kan? Seperti itu. Nggak apa-apa. Ini kan melatih. Ya kan? Dengan kita makin banyak menulis, kita akan tahu nanti kita banyak menulis, kita latihan menulis, kita akan tahu, oh tulisan kita ini kepanjangan atau enggak, ya kan? Dengan kita baca dari sumber-sumber lain, dari tulisan orang lain, kita akan bisa bandingkan, oh tulisan saya ini kalimatnya enggak efektif, kepanjangan, subjek, predikat, objeknya kadang-kadang enggak beraturan. Gitu. Itu, Mas. Baik Pak, terima kasih. Semoga terjawab Pak Agus. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Barkah. Silakan Pak Barkah. Silakan Pak Barkah. Terima kasih Mbak Sekar, terima kasih Pak. Pak, saya ingin bertanya seperti ini Pak. Saya kan kebetulan bekerja di Basarnas Pak, di Banda Aceh. Jadi saya melihat ada satu titik pantai di Banda Aceh ini yang selalu terjadi korban tenggelam di situ Pak. Nah, di situ sudah kita lakukan berapa kali pertemuan dengan pengelola pantai, dengan masyarakat, bahkan dengan perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar situ untuk kita menyediakan, mereka itu harus menyediakan penjaga pantai minimal di situ, Pak. Tetapi dari tahun ke tahun hanya sekedar wacana saja, penjaga pantai itu nggak pernah ada kenyataan sampai saat ini, dan orang tenggelam pun terus ada di pantai itu. Nah, pertanyaannya Pak, jika saya ingin menulis tentang suasana pantai di situ, apakah saya harus bersikap netral sebagai masyarakat atau sebagai orang yang memang tugasnya saat ada orang tenggelam itu saya yang nyari gitu Pak? Apakah saya harus netral atau itu dikombinasikan saja Pak kalau kita mau tulis opini tentang hal tersebut? Terima kasih Pak. Ini Mas, yang mengusulkan ada penjaga pantai itu Basarnas. Iya Pak, benar. Tapi nggak pernah direalisasi oleh Pemda. Nggak pernah. Hanya duduk rapat berkali-kali gitu, tapi follow up-nya tidak ada gitu Pak. Kalau kita ingin nulis opini tentang pantai di itu yang rawan terjadi korban tenggelam, itu posisi saya sebagai penulis itu netral atau memang harus sebagai orang yang bekerja di situ, Pak ya? Oh, Mas Barkah ini udah pegawai tetap ya? ASN di sana ya? Sudah Pak. Nah kan tujuannya kan Mas Barkah pengen tidak ada, kan kita semua pengen nggak ada orang tenggelam kan, tidak ada korban lagi kan, itu tujuan bersama-sama, ya kan? Itu tujuan bersama-sama. Nah, kita kan pengen ada perubahan kebijakan dari Pemda untuk pertama misalnya itu ada penjaga pantai, ya kan? Ada sosialisasi ke warga agar hati-hati jangan tidak ada korban lagi seperti itu. Kan tujuannya seperti itu, Mas. Jadi bagaimana Nah, sekarang bagaimana peran dari Mas Barkah untuk menuliskan hal ini, ya kan? Saya nggak tahu apakah Mas Barkah boleh menulis, ya kan? Boleh menulis isu ini,
ya kan? Oleh atasan boleh menulis apa enggak di media, ya kan? Di media di mana? Di media di Banda Aceh boleh menulis bebas atau tidak, ya kan? Tapi intinya kalau misalnya boleh menulis bebas atau tidak menulis bebas, tujuannya adalah tadi itu. Yang pertama kalau misalnya boleh menulis bebas, ya Mas Barkah mesti pertama punya data-data selama setahun 2 tahun ini korban tenggelam berapa, ya kan? Harus kuat kan data-datanya itu kan. Korban yang tenggelam itu berapa? Korban tenggelam ini terus juga bagaimana sarana di pantai tersebut, sarana pengamanan, ketersediaannya, infrastrukturnya ya, seperti itu, ya kan? Sarananya. Alokasi anggarannya di sana untuk pengamanan itu berapa? Ya kan? Kalau memang minim alokasi anggarannya minim, tidak ada orang-orang yang ditugaskan di sana, sarananya itu ya itu memang rawan akan berpotensi lagi, ya kan? Nah itu tulisannya seperti itu, menggugah adanya perubahan kebijakan. Nah, Mas Barka bisa tulisan ini dikasih ke media, dikirim, disebarluaskan ke media, ke jaringan Facebook, jaringan WhatsApp, Twitter segala macam. Syukur-syukur bisa ada gerakan di masyarakat, pakai change misalnya kan, untuk itu. Itu yang pertama, Mas. Yang kedua, Mas Barkah juga bisa ajak wartawan atau penulis bikin tertulisan pictures, Mas. Tulisan picture storytelling, ya kan? Ini, ya kan? Terhadap terhadap kasus ini, ya kan? Mulai dari korban, ya kan? Misalnya bisa wawancarain keluarga korban, ya kan? Seperti itu, ya kan? Terus juga wawancarain yang pedagang-pedagang di sana yang melihat yang melihat lemahnya infrastruktur, ya kan? Bisa juga seperti itu. Jadi Mas bisa datangi, bisa ngomong ke wartawan, untuk wartawan yang menuliskannya, ya kan? Itu untuk wartawan yang menuliskannya, Mas Barkah tinggal kasih data-datanya, ini loh, selama 2 tahun yang meninggal kayak gini, ini alokasi anggarannya minim banget ini, nggak ada alokasinya kecil, nggak ada petugas di sana. Biar wartawan yang nulis dalam bentuk berita hard news maupun berita pictures. Itu, Mas. Oke. Nah, ini ada Makasih, Pak. ada Mas Julianus Waruwu. Silakan. Pak. Siap. Terima kasih Pak Untung. Ya. Siap. Sangat tertarik ke pembahasan kita siang ini. Tentunya di dalam penulisan opini ini juga tidak semuanya pembaca yang kita tulis itu kan pro dengan kita, ya kan ya. Tentunya ada juga yang kontra. Ya, bagaimana menghadapi ini Pak? Gitu kan, yang kontra dengan tulisan-tulisan atau opini yang kita sampaikan Pak. Ya, karena tidak selamanya apa yang kita tulis itu sesuai dengan pemikiran mereka. Ya kan, di lain sisi tentunya ada orang-orang juga yang mungkin merasa tersinggung keberadaan tulisan kita, ya kan ya, mungkin waduh, ini kena ini saya ini dengan tulisan ini gitu kan ya. Iya kan, wah ini bahaya ini kan gitu Pak. Nah, ini menghadapi ini Pak, bagaimana Pak trik kita menghadapi seperti ini Pak? Terima kasih Pak. Baik. Memang nulis opini kan pendapat pribadi Pak Julius, kan? Pikiran, gagasan kita pribadi, kan? Menulis opini, kan? Nah, menulis opini itu apalagi di era ini, di era kita saat ini, ya kan? Era keterbelahan masyarakat, ada yang pro maupun kontra, ya kan? Itu kan mencuat sekali kan soal seperti itu. Nah, kalau kita menulis opini, kalau kita udah masuk ke ranah-ranah seperti itu, kita mesti punya argumen yang kuat, ya kan? Data-data yang lengkap, ya kan? Nah, itu dengan modal seperti itu, kita kalau kita di counter, kita bisa counter balik, ya kan? Bisa bikin opini balik lagi seperti itu.
Misalnya yang apa? Yang sekarang ini lagi gencar kan? Apa? Yang undang-undang apa? Permen itu kan? Peraturan Menteri ya, soal kekerasan Permendikbud. seksual itu. Siap, Ya, Permendikbud. Itu kan memang terpecah kan kita kan? Ada yang pro, ada yang kontra, ya kan? Seperti itu. Nah, kalau kita punya argumentasi yang kuat soal itu, kita nggak perlu takut, ya kan? Dan kita harus siap-siap menghadapi itu, siap. menghadapi apa? Ada opini dari lain, Ya. mengkanter kita. Nah, kita itu biasa tuh di media kayak gitu kan? Ada opini dari si A dikanter sama B, si A membalas lagi seperti itu. Ada si C, si D mengkanter lagi, ya kan? Itu kita harus siap-siap. Siap-siap punya argumentasi, dan itu semua dalam kerangka yaitu rekreasi intelektual yang tadi saya katakan kan. Siap. Itu memperkaya gagasan kita lah, wawasan kita, sehingga apa, sehingga kita bisa lebih terbuka. Oh, argumentasi saya lemah ini, ya kan, argumentasi yang kritik saya ternyata kuat kan. Oh iya, kita harus ngakuin itu Mas Yohanes. Siap. Memang contohnya Pak, kita mungkin data yang kita siapkan mungkin lengkap ya Pak, dengan beberapa cara yang kita lakukan lah, survei lah segala macam, wawancara. Contohnya kita yang di lembaga pemerintahan ini ya, contohnya ASN. Tentunya di balik itu juga tujuan kita memang supaya ada kebijakan-kebijakan itu semakin baik gitu kan ya. Ada inovasi kebijakan yang kita lakukan ini supaya kedepannya lebih bagus. Di balik itu kan tentunya kita juga mempertahankan profesi kita Pak, tentunya pekerjaan kita contohnya gitu kan ya. Mungkin tidak selamanya juga di tempat kita bekerja oke, atasan kita sah-sah saja, silakan menyampaikan opini. Di balik itu juga kan ada juga mungkin efek gitu kan ya, efek balik terhadap yang kita lakukan. Ya padahal tujuan kita sebenarnya ya untuk memperbaiki instansi kita bekerja juga, kalau contohnya melaksanakan opini di dalam instansi kita bekerja gitu Pak. Nah, kita kadang-kadang sering kita dengar istilah itu ABS gitu ya. Asal Bapak senang. Ya kan? Padahal kita mau memperbaiki gitu sebenarnya. Nah, untuk mempertahankan ini juga opini yang kita sampaikan akhirnya tidak jadi gitu loh, menyampaikan opini ini hanya karena takutnya gitu kan ya Pak. Nah, itu kadang-kadang juga terkendala Pak untuk hal seperti ini. Ya, saya bisa rasakan itu Pak Julianus, ya kan, buat kawan-kawan yang di ASN, yang di birokrasi, ya kan, itu terkendala oleh hal itu, ya kan. Jangankan menulis, ya kan, ada menteri yang melarang kan, pejabat apa yang eselon 2, eselon 3 nggak boleh ngomong sama media. Kan seperti itu Pak. Jadi jangan penulis. Jangan penulis. Melarang itu, saya pernah dengar ada beberapa pejabat yang melarang. Yang boleh tuh hanya dirinya, hanya yang eselon 1. Nah itu yang boleh, yang lain nggak boleh. Nah apalagi kalau buat menulis opini yang menjelaskan fakta-fakta di instansinya. Jadi saya bisa pahami kesulitan, kerumitan, ya kan, kehati-hatian dari Bapak Ibu, kakak-kakak di sini yang ASN. Nah, salah satu kalau kita pengen memperbaiki lembaga kita, institusi kita, ya itu Pak. Kita bisa minta bantuan dari luar, bantuan ke wartawan, deketin wartawan, ya kan, atau penulis-penulis dalam tanda petik yang influencer, untuk kita kasih data-datanya. Nah itu, jadi sekarang Bapak-bapak tidak hanya wartawan loh, tidak hanya wartawan yang bisa membuat kebijakan berubah, tapi ada sekarang aktor-aktor yang disebut influencer, ya kan, yang bisa mengubah itu, atau jurnalisme warga, ya kan, citizen journalism. Nah, jadi kalau kita yang terkendala oleh birokrasi, oleh aturan, kita bisa kasih data-data. Seperti tadi tuh, Mas Barkah, ya kan, Mas Barkah ini risau dengan kejadian korban tenggelam. Ini kan kepentingan publik, ya kan, Mas Barkah, ya kan.
Tapi Mas Barkah terkendala kalau menulis ini. Ini sama juga mengkritik lembaga kan. Udah kasih aja Mas Barkah data-datanya. Data-data alokasi anggaran yang minim, ya kan? Fakta-fakta korban tenggelam, kasih ke wartawan, kasih juga ke influencer. Ke influencer, ya kan? Kasih ke influencer. Influencer yang gratisan, ya kan? Ada juga influencer yang bayaran, minta bayaran. Tapi influencer yang kita lihat anak-anak muda yang memang jadi punya pengaruh besar, yang idealis, nah kasih ke mereka. Biar mereka lewat Twitternya, lewat Instagramnya, yang berulang kali, itu bisa menggerakkan. Nah itu buat jawaban saya untuk Mas Julianus. Siap. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, silakan jika ada Bapak, Ibu, kakak-kakak yang mau bertanya, masih dipersilahkan. Baik, mungkin. Ada lagi? Iya. Silakan. Nah, kalau menulis, saya di sini nggak ngebahas menulis pictures, ya kan? Menulis pictures lain lagi, ya kan? Gitu. Menulis picture tuh kita menulis picture tuh wartawan menulis yang lebih dalam, ya kan? In-depth report. Kita menulis cerita di balik peristiwa, ya kan? Gitu. Nah, kalau misalnya dalam kasus ini, kasus tadi Mas Barkah, ya kan? Kasus Mas Barkah, ya kan? Kasus korban tenggelam di pantai di Banda Aceh, ya kan? Berita-berita di media itu banyak kan memuat, ini korban tenggelam. Ini misalnya pekan lalu selama setahun ini tiga warga tenggelam di pantai di Banda Aceh, ya kan? Itu. Mereka tenggelam karena tidak bisa berenang segala macam. Jadi beritanya berita 5W 1H, berita singkat aja. Tapi kalau berita pictures, berita yang lebih in-depth dari kasus itu harus menukik lebih dalam lagi. Ya kan? Nah, tadi yang seperti saya katakan, lebih investigatif. Dia wartawan menulis siapa korban-korbannya ini, ya kan? Ya kan? Siapa, wawancarain keluarga korban, ya kan? Wawancarain saksi mata, wawancarain juga cari tahu, ya kan? Cari tahu alokasi anggaran, ya kan? Itu alokasi anggaran Pemda terhadap itu pengelolaan kawasan pantai itu. Cari tahu petugasnya yang tidak ada, cari tahu infrastruktur yang minim. Nah, itu semua ditulis dalam bentuk pictures, dirangkai. Ya kan? Tentunya dengan konfirmasi, diwawancarain juga bupati, wali kotanya, ya kan, kepala BNPB-nya diwawancarain, ya kan, itu dikonfirmasi maksudnya kan, DPRD-nya juga diwawancarain, DPRD-nya. Kenapa kok minim alokasi anggaran di sini? Padahal korban udah berjatuhan. Nah, kan kita mesti wawancara, wartawan mesti cover both side kan. Kalau menuduh Pemda lalai, harus dibuktikan tuduhannya apa. Harus kita konfirmasi ke wali kota, kepala BNPB atau Sekda, kenapa? Benar nggak mereka lalai? Kenapa mereka mengalokasikan anggaran kecil? Wawancara DPRD itu tulisan pictures, ya kan. Nah, kalau tulisan pictures lain lagi, ya kan, ada sesi tersendiri lagi, ya kan. Selain yang tulisan yang opini yang kita diskusikan dari 2 jam tadi. Baik, silakan. Apa ada Bapak Ibu yang masih mau bertanya? Baik, sepertinya sudah tidak ada lagi Pak ini mungkin. Iya. Oke, boleh. Iya.
Baik, saya asumsikan ini Bapak, Ibu, teman-teman, kakak-kakak semua sudah tidak ada pertanyaan lagi. Sebelumnya kami dari Prodi mau mengucapkan terima kasih banyak Pak Untung sudah berbagi pengalamannya kepada kami, karena memang para mahasiswa ini diharapkan tidak hanya produktif menulis artikel jurnal gitu ya, tapi juga bisa menulis opini di media massa. Semoga teman-teman di sini bisa tembus semua menulis di media massa yang dipilih. Baik Pak, kalau boleh kita mungkin sesi foto bersama. Silakan Bapak, Ibu, teman-teman yang mau menyalakan kameranya, masih kami tunggu. Saya juga pertama, ya kan? Oke, sama kalimat penutup saya. Ya kan? Oh iya Pak, silakan. Baik, jadi saya mengucapkan terima kasih, ya kan, kepada Mbak Sekar dan Profesor Yudi atas undangannya, ya kan. Juga terima kasih atas untuk perhatian dari kawan-kawan semua, ya kan. Dan yang saya sampaikan tadi itu hanya ini aja, hanya kulitnya aja. Hanya kulitnya aja, ya kan. Saya cuman memotivasi, ya kan. Saya cuman memotivasi agar kita menulis, ya kan, itu. Karena menulis itu pertama buat kita pribadi itu menulis itu hal yang menyenangkan, ya kan, bermanfaat, yang produktif, ya kan. Kalau kita punya kemampuan menulis itu kita akan mudah, ya kan. Kita akan mudah mempresentasikan gagasan pengetahuan kita. Jadi manfaatnya menulis seperti itu. Dan untuk itu kita mesti rajin, ya kan, mesti biasakan rutin menulis. Seminggu sekali atau sebulan sekali, ya kan, kita biasakan menulis. Kita kirim, ya kan, bisa kita tulis di blog kita, di blog lembaga-lembaga yang lain, di blog Indonesiana, blog punya media, ya kan. Saya pikir itu, ya kan. Jadi saya berharap saya mendorong kawan-kawan di sini untuk rajin menulis, aktif menulis. Pertama untuk rekreasi mental kita, rekreasi intelektual kita. Yang kedua mungkin meningkatkan kompetensi dan juga mungkin meningkatkan karir kita, ya kan. Kalau Mas Barkah banyak menulis, ya kan, itu kan bisa dinilai, bisa disebarluaskan kan tulisannya. Mungkin syukur-syukur bisa oleh atasan dinilai, wah bagus tulisannya. Tentunya tulisan yang bukan mengkritik ya Mas Barkah ya, tapi tulisan-tulisan lain, ya kan. Nah, jadi saya mendorong kita semua untuk menulis, ya kan. Nah, sekian, dan juga saya mohon maaf kalau ada kesalahan dari saya. Tutur kata saya yang salah, yang nggak tepat, saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Bapak Untung. Ya, sama-sama. Ya. Kita foto bersama ya Pak. Baik, saya hitung ya teman-teman. 1, 2, 3. Baik, satu kali lagi. Sebentar. 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu teman-teman dan juga Pak Untung. Makasih banyak Pak. Sama-sama, kita bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Terima kasih Bapak Untung. Selamat Terima kasih siang. semuanya. Terima kasih Pak Untung. Ya, Mas Sekar.